dan pengasih. Mudah-mudahan amaliyah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, baik itu sholat kita, menjadi ciptaan Sang Kuasa yang terus mempertebal iman. Berbagi ilmu melalui perpustakaan yang digagasnya. Bahkan kini, Dewi yang masih harus berjuang melawan multiple cancer yang dideritanya menjadi penyemangat bagi penderita kanker lainnya. Ya, kalau saya bilang dia jantungnya 13, saya bilang gitu. Kalau nggak punya sesuatu kan, nah apa sih sesuatunya itu yang saya pengen tahu, ya, ternyata itu. Nah, kalau istilah di Islam itu ikhlas. Jadi terima aja gitu, memang udah Tuhan kasihnya begitu. Kamu marah-marah sama saya, ya itu cobaannya, terima aja gitu. Dewi, ia hidup bersama kanker. Manusia tak pernah tahu rencana Sang Pencipta. Tapi bagi perempuan satu ini, semua rencana ilahi selalu indah adanya. Wow, saya mau memperkenalkan sahabat saya, Mbak Dewi. Inilah dia Mbak Dewi yang, wow, udah divonis waktu itu ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Dewi. Mbak Dewi waktu itu udah divonis kanker dan hanya bisa bertahan berapa lama? Tingkat kesembuhan hanya 50% ya dok ya. Pas terakhir kemarin 2009. 2009. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa berdiri di sini. Wah, bahkan bisa datang ke sini ya, untuk memberikan semangat pada Mas Ramli. Kasih Ya salam kan? dulu. Oh, mau kasih salam boleh. Jadi banyak cerita tentang Dewi yang begitu luar biasa bisa bertahan dan sekarang justru menjadi seorang aktivis untuk memberikan survivor, ya kan? Nah, tolong ceritakan. Silakan duduk lagi Tante Tini, Mas Ramli, tolong ceritakan waktu itu bagaimana? Ini ada keluarga juga dibawa. Anak-anak gimana menghadapi kanker yang diderita ibunya? Waktu itu saya masih 26 tahun. Saat ini besok saya usia 39 tahun. Oh, besok? Iya. Selamat ulang tahun. Pada saat saya terdiagnosa kanker tiroid itu saya langsung melakukan tindakan operasi. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Pada waktu itu saya tidak bisa bersuara 2,5 bulan karena tiroid saya sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Jadi memang pemulihannya cukup lama sekali. Lama ya. Ya. Dan alhamdulillah setelah operasi suaranya sudah keluar kembali seperti semula. Dan tahun kedua masuk tahun 98 itu ternyata ada tumbuh lagi. Jadi saya melakukan operasi kembali. Jadi total tuh berapa tahun? Hampir 13 tahun yang lalu. 13 tahun hidup dengan kanker. Bersahabat dengan kanker. Tapi satu hal yang ingin Dewi sampaikan, tidak satu pun yang bisa mengalahkan semangat hidupmu. Kanker itu harus dilawan dengan semangat. Oke. Ya. Waktu itu ini anak yang paling kecil ya. Sorry, Bu Rima. Hai, kamu gimana kasih semangat buat Mama? I love you Mama. Terima kasih, ini adalah keluarga yang menjadi pendukung Mbak Dewi. Silakan. Ada Dokter Samuel bersama kita. Dokter, ada 2 pertanyaan. Tadi saya sudah tanya sama Mbak Eni. Tante Titi Puspa, Mbak Eni, kurang apa, hidup sehat apa mereka, tapi juga toh terkena kanker. Jadi apa sih sebenarnya penyebab utama kanker itu? Antara genetik dan nasib yang dikatakan. Jadi genetik itu juga termasuk ya? Nah, genetik yang kita, semua cancer itu genetik, tapi yang inherited genetik. Jadi cancer yang diwariskan. Nah tadi saya cukup heran dengan pernyataannya Mas Ramli bahwa beliau itu tahu-tahu stadium 4 sudah meta. Nah untuk itu ada hal-hal yang saya harus menggarisbawahi bahwa hal-hal itu bisa dicegah. Sekarang sudah ada cancer prevention. Sekarang dalam prevention ada rekomendasi untuk bagaimana mencegah dan deteksi dini. Tapi menjawab tadi Mbak Rusi bahwa yang kedua adalah environment ya. Penyebabnya itu kita sebut dengan risk. Kita nggak nyebut penyebab seperti penyakit yang sudah diketahui.
Meskipun ada yang sudah tahu sebabnya, misalnya sekarang pada kanker mulut rahim. Tapi umumnya misalnya pada breast cancer, itu adalah kita ngomong dengan risk. Faktor-faktor risiko. Jadi kita lacak faktor-faktor risiko. Ya. Jadi memang apa buat banyak di antara kita untuk supaya mencegah, supaya jangan langsung ketahuan udah di stadium yang begitu tinggi begitu, apa yang harus kita lakukan? Pertama knowledge, ya, pengetahuan kita sebarluaskan tentang inherited, itu kita harus mengetahui. Misalnya ada riwayat keluarga seperti Mbak Titik, ternyata ada riwayat keluarga. Terus tadi dengar lagi ada beberapa riwayat keluarga. Nah itu adalah sesuatu awareness, ya, kewaspadaan, kemawasdirian. Jadi kita ingin sebarluaskan tentang pengetahuan ini kepada masyarakat dengan adanya supporting group. Jadi pengetahuan. Supporting group, baik, itu luar biasa. Memang supporting group itu bagian dari pengobatan juga. Kita sesaat lagi akan lihat bagaimana ada satu kelompok yang selalu memberikan dukungan, dan lihatlah banyak di antara mereka yang tetap bertahan meskipun mereka mengidap penyakit kanker. Sesaat lagi. Ya, keluarga Indonesia, saya bersama Mas Ramli juga Tante Titik Puspa yang harus melalui satu penyakit kanker tidak tanggung-tanggung. Mas Ramli stadium 4. Mas Ramli, dukungan teman-teman ini yang hadir sini menurut Mas Ramli bagian dari kesembuhan nggak? Tentu. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan memang support dan dukungan dari teman-teman dekat keluarga itu bagian dari penyembuhan. Ada satu rumah singgah yang menjadi tempat bagaimana mereka yang menderita penyakit kanker bisa datang ke situ, dan tentu saja Anda yang menderita penyakit kanker datang ke situ akan menemui keluarga, sesama keluarga di sana yang juga menderita penyakit kanker. Di situ biayanya murah, hanya 10.000 iurannya. Di situ adalah komunitas untuk saling mendukung, dan kita akan mendapat keluarga-keluarga baru, karena itu adalah sumber dari kesembuhan. Dan hari ini karena ada Dewi, apa yang ingin Anda berikan dukungan pada Mas Ramli? Anda kan sudah melalui ini semua, apa yang akan Anda bisa katakan buat Mas Ramli? Kepada Mas Ramli, tetap harus semangat. Dan terus melakukan pengobatan, terapi itu dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Tuhan pasti menyembuhkan. Amin. Dan kita boleh tepuk tangan. Dan Mas Ramli, ya, nggak boleh lagi nyebut-nyebut nanti beli bunganya di mana. Ini dari tadi nangis terus loh. Aku dari tadi liatin Bu Min Uno. Mas Ramli enak aja kalau nanti aku diinin ya, diinin. Yang nangis Mbak Bu Min Uno nih, yang paling gak tahan. Jadi Ibu, apa yang mau Ibu katakan pada seorang sahabat Ramli? Iya, saya katakan pada Mas Ramli, setiap saat, jam berapapun boleh telepon saya. Makanya kita berkomunikasi di waktu-waktu yang terlarang, ya. Tapi kita terus kontak sehingga saya memberikan support Mas Ramli. Mas Ramli masih perlu dan Indonesia memerlukan seorang Ramli untuk tetap berkarya. Wow. Bu Min, lama-lama lihat-lihat jangan-jangan Mas Ramli loh yang harus support Bu Min loh. Karena Bu Min yang dari tadi nggak bisa tahan air mata, nangis terus, dan aku jadi ikut pengen nangis lihat Bu Min ikut nangis ya. Oke, di sini ya Mas Ramli, lihatlah mereka adalah rata-rata sudah siapa yang bersahabat dengan kanker lebih dari 5 tahun, tunduk tangan. Wah, lihat. Dan lihat Mas Ramli, mereka tetap coba berdiri mana? 13 tahun Ibu. Wow, ini coba. Ibu sudah bersahabat dengan kanker selama 13 tahun. 13 tahun. Tapi bagaimana rasanya? Rasanya ya kalau sekarang sudah biasa saja. Biasa aja. Happy aja. Happy aja. Iya. Oke, kalau Ibu 8 tahun. Biasa saja. Biasa saja. Jadi malam ini kita ingin mengatakan kanker tidak bisa mengalahkan kita. Setuju? Setuju. Terima kasih ya dari Cancer Information and Support Center. Nah, jadi itu Mas Ramli, rasanya memang begitu banyak orang yang sudah melalui ini semua sebelumnya, dan itu menjadi pelajaran berharga buat kita untuk selalu berpikir positif. Kita tepuk tangan dulu dong buat Tante Titik Puspa, buat Mas Ramli, buat Dewi yang sudah memberikan inspirasi. Oh ya,
Saya juga mau minta dukungan doa dari seluruh keluarga Indonesia untuk sahabat Rosi yang saat ini juga terbaring di rumah sakit di Singapura, Frankie Sailatua. Oh iya. Yang saat ini sedang menderita kanker tulang belakang dengan stadium. Saya pikir semua manusia Indonesia harus berdoa buat dia karena semuanya pernah menyanyikan lagu dia. Ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi doa kalian haruslah selalu ada buat dia gitu. Ya. Ya. Jadi kita sama-sama mendoakan kesembuhan untuk Mas Frankie Sailatua. Semoga bisa kembali ke Jakarta dan sama seperti Mas Ramli, kontribusi dan karyanya ditunggu oleh Republik ini. Iya. Baiklah, terima kasih lagi Tante Titi, Sun, Mas Ramli, terima kasih untuk semua yang ada di sini. Saya ingin sekali mengutip, saya suka sebabnya satu film ini, judulnya Braveheart, yang main Mel Gibson. Kalimatnya begini, everyone dies, but not everyone really lives. Jadi yang kira-kira artinya, anyway kita juga bakal mati, tapi tidak setiap orang bisa memaknai kehidupan ini. Dan terakhir inilah persembahan dari CISC, Cancer Information and Support Center. Mereka yang hidup bertahun-tahun dengan kanker tapi tidak ada yang mengalahkan mereka. Selamat malam. Semangat baja, menangis tidak ada gunanya. Lebih baik kita bergembira.